Requirements Life Cycle atau siklus hidup persyaratan yang menjelaskan tentang tugas seorang analis bisnis untuk mengelola dan memelihara persyaratan dan informasi desain dari awal hingga akhir. Life cycle ini juga menjelaskan bagaimana membangun hubungan yang berarti antara persyaratan dan juga desain terkait, lalu menilai perubahan pada persyaratan dan desain ketika perubahan diusulkan, dan jangan lupa untuk menganalisis dan mendapatkan konsensus tentang perubahan. Nah, tujuan dari requirements life cycle sendiri itu adalah untuk memastikan antara bisnis, stakeholder, dan juga persyaratan dan desain solusi itu udah satu jalur, udah selaras satu sama yang lainnya, dan solusi itu nanti bisa diterapkan dengan baik. Dan inilah 3 siklus utama dalam requirements life cycle. Siklus yang pertama adalah dimulai dengan representasi kebutuhan bisnis sebagai persyaratan. Siklus yang kedua adalah lanjut mengenai pengembangan solusi. Yang ketiga, siklus akan berakhir ketika solusi dan persyaratan yang ada dihentikan. Requirements life cycle ini juga memiliki 5 tugas yang termasuk ada di dalamnya. Yang pertama adalah trace requirements atau penelusuran jejak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa persyaratan dan desain pada tingkat yang berbeda itu bisa selaras satu sama yang lain, dan untuk mengelola efek perubahan ke satu tingkat pada persyaratan terkait. Penelusuran jejak ini juga untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan garis keturunan persyaratan, termasuk penelusuran yang lalu atau untuk ke masa depan, dan juga menelusuri hubungan dengan persyaratan yang lainnya. Di dalam trace requirements ini juga memungkinkan adanya analisis dampak yang lebih cepat dan sederhana, memungkinkan adanya penemuan inkonsistensi dan kesenjangan yang lebih andal, memungkinkan adanya wawasan yang lebih dalam tentang ruang lingkup dan kompleksitas perubahan, dan juga memungkinkan adanya penilaian yang andal tentang persyaratan mana yang telah ditangani dan persyaratan mana yang belum ditangani. Tugas yang kedua adalah maintain requirements atau mempertahankan persyaratan. Tujuannya apa? Tujuannya jelas untuk mempertahankan keakuratan dan konsistensi persyaratan di luar perubahan siklus dan mendukung kembali penggunaan persyaratan dalam solusi lain. Persyaratan atau yang biasanya mewakili kebutuhan yang sedang digunakan itu tentu harus dipertahankan untuk memastikan bahwa persyaratan tersebut tetap valid dari waktu ke waktu. Tugas yang ketiga adalah prioritize requirements atau memprioritaskan persyaratan. Memprioritaskan persyaratan. Dari namanya aja kita udah tahu tuh tujuan dari tugas ini sebenarnya apa. Jadi tujuannya di sini adalah untuk mengurutkan persyaratan dalam urutan kepentingan yang relatif. Tapi siapa sih yang perlu kita berikan persyaratan prioritas dalam kasus ini? Nah, di dalam kasus ini yang perlu kita berikan prioritas itu adalah stakeholder, karena tindakan persyaratan peringkat untuk menentukan kepentingan relatifnya. Ketika suatu persyaratan diprioritaskan, diberikan prioritas yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi tergantung lagi stakeholder ini memiliki kepentingan apa sih sehingga kita harus memberikan dia itu sebuah prioritas gitu. Tugas yang keempat adalah assess requirements changes atau menilai perubahan persyaratan. Menilai perubahan persyaratan memiliki tujuan untuk mengevaluasi implikasi perubahan yang diusulkan terhadap persyaratan dan desain. Mengapa sih penilaian ini perlu dilakukan? Karena untuk menentukan apakah perubahan yang diusulkan ini tuh bisa meningkatkan nilai solusinya. Dan kalau bisa meningkatkan nilai solusi, tindakan apa yang harus kita ambil selanjutnya? Nah, sebagai seorang analis bisnis juga kamu harus bisa menilai efek potensial dari perubahan pada nilai solusi. Dan apakah perubahan yang diusulkan itu bisa menimbulkan konflik dengan persyaratan lain atau meningkatkan tingkat resiko. Saat melakukan penilaian perubahan, seorang analis bisnis juga perlu mempertimbangkan beberapa hal. Jika setiap perubahan
sejalan dengan strategi keseluruhan, mempengaruhi nilai yang dikirimkan ke bisnis atau stakeholder, berdampak pada waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyampaikan nilai, dan mengubah resiko, peluang, atau kendala yang terkait dengan inisiatif secara keseluruhan. Tugas yang kelima adalah approve requirement atau menyetujui persyaratan. Tujuannya apa? Dari namanya juga kita udah tahu. Tujuannya untuk mendapatkan persetujuan. Dari siapa? Dari persyaratan dan desain pekerjaan analisis bisnis yang akan dilanjutkan. Di sini, seorang analis bisnis juga perlu memastikan komunikasi yang jelas tentang persyaratan, desain, dan juga informasi analisis bisnis kepada stakeholder untuk menyetujui informasi tersebut.